Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya, dengan saya Andika Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas formasi CASN 2022 yang akan dibuka. Kemarin saya sudah mengupload video yang menyampaikan bahwa penerimaan CPNS dan P3K di tahun 2022 tetap akan dibuka. Nah, ternyata teman-teman, setelah saya mempelajari lebih detail, saya mempelajari lebih dalam, penerimaan CASN 2022 hanya dibuka untuk P3K saja. Ya, ini sudah terlihat dari beberapa surat yang dikeluarkan oleh BKD provinsi dan daerah yang menyampaikan untuk menyusun kebutuhan formasi hanya P3K. Tidak ada penerimaan CPNS, ya. Nanti kita bahas di bawah. Tetapi teman-teman, menurut saya silakan teman-teman daftar di P3K karena formasi yang dibutuhkan juga cukup banyak, ya. Banyak formasi-formasi populer juga tetap akan dibuka di penerimaan CASN khusus P3K di tahun 2022 ini, ya. Memang kebutuhan atau formasi yang bisa diisi oleh P3K itu harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K. Tetapi setelah saya membaca dan melihatnya, ternyata teman-teman, formasi untuk P3K ini juga banyak formasi-formasi yang cukup populer, yang banyak pendaftarnya di CPNS sebelumnya. Apa saja jenis formasi itu teman-teman? Ayo kita simak video ini sampai akhir. Nah, tetapi sebelum membahas formasi ya, kita bahas dulu terkait kepastian CASN 2022. Di sini teman-teman, saya dapatkan dari bkd.jepara.go.id ya. Di sini menyampaikan bahwa menindaklanjuti surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor sekian-sekian tanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022 dapat disampaikan hal sebagai berikut. 1. Inti dari poin nomor 1 ini adalah yang ini teman-teman, yang di bold tebal. Memperhatikan hal tersebut, pengadaan ASN tahun 2022 dilakukan hanya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi teman-teman, sudah dipastikan bahwa penerimaan CASN tahun 2022 hanya untuk P3K. Ini tidak cuma satu daerah yang saya riset, ya. Ada beberapa daerah yang saya dapatkan surat edarannya seperti ini, ya, yang meminta setiap OPD di wilayahnya untuk menyusun kebutuhan formasi P3K dan tidak ada CPNS, ya. Berarti teman-teman sudah dipastikan 2022 hanya ada P3K. Sekali lagi, menurut saya teman-teman silakan daftar P3K karena secara fasilitas, tunjangan, dan lain-lain itu P3K dan CPNS itu sama, ya. Nanti kita bahas tersendiri terkait dengan perbedaan antara CPNS dan P3K. Hal yang selama ini ditakutkan oleh pendaftar P3K yaitu tidak mendapatkan jaminan pensiun, itu pun sekarang sudah diusahakan, ya. Sekarang sudah ada pembicaraan dengan pihak Taspen untuk bagaimana caranya teman-teman P3K nantinya akan mendapatkan pensiun, ya. Jadi silakan daftar. Nah, lanjut kita ke poin nomor 2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon saudara untuk dapat menyampaikan usulan kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Jabatan yang dapat diisi oleh P3K merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Nah, di sini teman-teman nanti saya tampilkan lampiran tersebut, formasi-formasi apa saja yang
bisa dibuka pada P3K 2022 ini, ya. Nah, di sini poin C menyampaikan bahwa untuk kebutuhan guru merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, untuk kebutuhan gurunya nanti merujuk pada sana, pada kementerian, dan juga untuk Dinas Kesehatan, pengusulan kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada data kebutuhan dari Kementerian Kesehatan. Ya, jadi di sini setiap daerah mengusulkan kebutuhan P3K-nya. Tetapi khusus untuk kebutuhan guru dan kebutuhan tenaga kesehatan merujuk pada kebutuhan dari kementeriannya sendiri, ya. Teman-teman, kita lanjut ya. Di sini formasi yang akan dibuka. Nah, ini ya, formasi yang akan dibuka, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di sini teman-teman cukup banyak formasi yang bisa didaftar oleh teman-teman. Ada 109 ya jenis formasi yang bisa diisi oleh P3K. Banyak di sini yang formasi-formasi populer yang banyak didaftar pada saat penerimaan CPNS. Contohnya di sini ada apoteker, ya, itu cukup banyak juga yang peminatnya, ya. Di sini bidan, dokter gigi, dokter pendidik klinis. Nah, ya. Di sini ada pamong belajar, pamong budaya, pekerja sosial, pelatih olahraga. Nah, ini yang di tahun kemarin cukup banyak yang berhasil kami bantu lulus, ya, dengan modul-modul Al-Mahya cukup banyak, ya. Ada bahkan mengatakan bahwa 75-80% dari modul pembina jasa konstruksi yang kami sediakan di channel Al-Mahya itu keluar pada soal ujian, ya. Pembina jasa konstruksi ini di Kementerian PUPR, atau kalau di daerah itu ada Dinas PU dan tata ruang, ya. Di sini ada penata ruang, ya. Di sini juga ada pengawas benih tanaman, pengawas bibit ternak. Nah, cukup banyak teman-teman. Selanjutnya di sini ini yang cukup banyak penerimaannya di daerah-daerah, ya. Pengendali hama dan penyakit ikan, pengendali organisme pengganggu tumbuhan, ini cukup banyak, ya. Penggerak swadaya masyarakat, penguji kendaraan bermotor, ini cukup banyak, ya teman-teman. Selanjutnya lagi yang cukup banyak peminatnya itu biasanya di sini, teman-teman. Peranata komputer, ya. Nah, ini surveyor pemetaan, ini cukup banyak nih. Terus teknik jalan jembatan ini yang cukup favorit, ya, di PU, ya. Surveyor pemetaan, teknik jalan jembatan, teknik pengairan, penyihatan lingkungan, tata bangunan dan perumahan, teknisi elektromedis, ya, ini cukup banyak peminatnya. Dan ini kemarin alhamdulillah sangat-sangat banyak yang terbantu dari modul-modul Al-Mahya. Teman-teman bisa lihat testimoni mereka di kolom deskripsi, saya cantumkan, ada linknya di bawah. Ada ratusan orang yang berhasil lulus dari belajar dengan modul-modul Al-Mahya yang kami sediakan, ya. Di sini juga ada ini pengelola pengadaan barang jasa, kami juga kemarin menyediakan modulnya, ini cukup banyak juga yang lulus, ya teman-teman. Jadi cukup banyak teman-teman bisa daftar di P3K, ya. Dan yang kedua, ya, ketika teman-teman nanti berhasil lulus P3K, tidak serta-merta tidak boleh mendaftar CPNS. Bahkan menurut salah satu sumber berita yang saya baca di sini, ya, ini, apakah P3K bisa menjadi PNS? Tentang kesempatan itu tetap terbuka, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, P3K tidak dapat diangkat secara otomatis. Kamu masih bisa menjadi PNS dengan mengikuti seleksi CPNS
yang mekanismenya akan diatur lebih lanjut. Ya, teman-teman. Jadi, itu informasi terbaru dari channel kami. Bagi teman-teman yang mau mendapatkan informasi lebih banyak lagi terkait dengan CASN tahun 2022 ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Ya, kami akan terus membagikan update informasi-informasi terbaru. Ya, untuk video selanjutnya kita akan membahas fokus pada P3K sesuai dengan penerimaan CASN tahun 2022. Itu akan fokus pada penerimaan P3K, ya. Nah, untuk mengetahui perbedaan apa saja terkait dengan P3K dan CPNS, teman-teman simak video-video kami selanjutnya, ya. Kita akan bahas secara detail mulai dari jenis tesnya sampai dengan fasilitas-fasilitasnya, ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.